Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kali ini kita memasuki bab kedua pada semester ganjil, yaitu teks eksplanasi. Seperti pada minggu lalu dan minggu sebelumnya juga, kita sudah memasuki stimulus, jadi sedikit banyak kalian sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi. Baik, sebelum menjelaskan secara detail mengenai teks eksplanasi, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab kali ini. Seperti sebelumnya, kita memiliki dua pasang pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian kuasai. Yang pertama, pengetahuan 3.3, yaitu kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian di dalam teks eksplanasi. Lalu keterampilannya, kalian bisa mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian atau struktur pada teks eksplanasi. Kemudian untuk pengetahuan 3.4, kalian juga diminta untuk bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, keterampilan 4.4, kalian bisa atau kalian diminta mampu memproduksi atau membuat teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Dan ingat, sesuai struktur dan kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab kali ini. Baik, peta konsep yang akan kita bahas pada bab kali ini memiliki 3 subbab, yaitu ada pengertian, struktur, dan kaidah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mungkin sebelumnya Ibu sudah memberikan stimulus kepada kalian pada pertemuan sebelumnya. Sedikit banyak mungkin kalian sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi. Baik, teks eksplanasi sendiri adalah teks yang berisi penjelasan yang detail. Sekali lagi ya, teks eksplanasi berisi penjelasan yang detail atau penjelasan yang rinci. Mengenai apa sih? Mengenai bagaimana dan mengapa. Sekali lagi, bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi itu apa sih maksudnya, Bu? Nah, sesuatu yang terjadi itu ada kurang lebih 5, yaitu ada fenomena alam, lalu fenomena sosial, fenomena budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ya. Nah, di sini fenomena alam itu bisa berupa apa aja sih? Yang sudah pasti yang terjadi di alam, yang di luar kuasa kita. Seperti gempa bumi, gunung meletus, tornado, banjir bandang, terjadinya pelangi, salju, ya. Itu adalah fenomena alam. Lalu fenomena sosial seperti apa? Seperti budaya mudik, kemiskinan, buta huruf, dan lain-lain. Lalu fenomena budaya sudah pasti yang berkaitan kepada adat istiadat dan budaya. Seperti apa? Melestarikan batik, tari tradisional, lalu kesenian lainnya. Lalu ilmu pengetahuan yang sudah pasti memberikan ilmu atau manfaat untuk kita. Seperti apa? Misalnya dari sampah bisa diolah dan bermanfaat menjadi apa? Menjadi pupuk atau menjadi minyak dan lain sebagainya. Ya. Jadi, teks eksplanasi di sini adalah menjelaskan secara rinci mengenai apa? Mengenai fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, ya, dan lain-lain. Dan jangan lupa, kata kuncinya tadi harus menjawab bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Ya, itu adalah
pengertian dari teks eksplanasi. Kita akan masuk ke dalam struktur. Nah, struktur yang pertama adalah penjelasan umum atau pernyataan umum. Sama saja ya. Nah, pada bagian ini berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan atau bersifat umum. Jadi apa nih yang mau kamu jelasin? Misalnya mengenai fenomena alam gempa bumi. Kalian sampaikan dulu gempa bumi itu apa sih? Gempa bumi itu seperti apa? Nah, kalian sampaikan dulu secara singkat. Ya. Lalu, yang kedua adalah struktur penjelasan proses atau urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Ketiganya sama ya. Nah, pada bagian ini adalah berisi rangkaian penjelasan tentang tadi ya, seperti yang di pengertian, yaitu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi secara jelas dan rinci sesuai kronologinya, urutan waktu ya. Jadi mau itu fenomena alam, mau sosial, apa yang disampaikan harus sudah menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, struktur yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Seperti judulnya sudah pasti berisi apa? Simpulan atau dari penjelasan sebelumnya. Itu adalah struktur dari teks eksplanasi. Nah, Ibu ada contoh di sini mengenai struktur di dalam teks eksplanasi pada judul proses terjadinya pemanasan global secara sistematis atau kita kenal sebagai global warming ya. Kalian bisa lihat pada tabel. Nah, di sini ada struktur dan analisisnya. Pada struktur penjelasan umum atau pernyataan umum, analisisnya tadi adalah ingat penjelasan singkat mengenai apa yang disampaikan. Ya, nah sedangkan di sini adalah pemanasan global, berarti disinggung dulu mengenai pemanasan global. Pemanasan global dapat terjadi di mana saja, diawali dengan radiasi dan berlanjut pada berbagai akibat yang ditimbulkan. Itu adalah penjelasan umum atau pernyataan umum ya. Lalu kita masuk ke struktur yang kedua, penjelasan proses atau urutan sebab akibat dan deretan penjelas. Ingat di poin ini tadi harus menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa si sesuatu itu bisa terjadi. Kalau ini adalah fenomena alam, jadi kenapa sih fenomena alam ini, bagaimana terjadinya dan mengapa terjadi si fenomena alam ini, itu harus ada di poin ini. Nah, kalian lihat di sini yang berwarna biru, tulisannya berwarna biru, yaitu sinar radiasi seperti inframerah datang ke bumi, hanya 30% yang terserap, sisanya dipantulkan kembali keluar angkasa. Ketika gas CO2 dan buangan industri dilepaskan ke udara, gas yang tidak terurai kembali akan menghambat proses pemantauan radiasi matahari. Radiasi akan tertangkap dan menaikkan suhu udara. Nah, ini adalah bagian bagaimana atau akibat dari adanya pemanasan global, ya, atau global warming. Lalu pada yang berwarna hijau, yaitu mengapa sih terjadi? Nah, faktanya gas CO2 akan terurai karena tumbuhan membutuhkan CO2 dan mengeluarkan O2 ke udara sebagai hasil fotosintesis yang tentu saja yang kita butuhkan sebagai manusia atau makhluk hidup. Ya. Dan selanjutnya pun kalian bisa lihat ada lanjutannya yang masih berwarna hijau. Ya, bisa kalian baca di situ. Itu adalah menjawab tadi ya, mengapa.
Lalu yang terakhir adalah penutup atau interpretasi. Nah, di sini adalah kesimpulannya, yaitu di sini terjadi pemetaan global secara sistematis. Jadi ini adalah contoh dalam analisis struktur teks eksplanasi. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke dalam kaidah teks eksplanasi. Yang pertama, kalau kalian masih ingat di kelas 10, Ibu pernah singgung mengenai kata benda atau nomina yang sifatnya umum ya, yang diminta, semisal sepatu, meja, kursi, dan lain-lain. Lalu menggunakan kata kerja atau nama lainnya apa? Betul sekali, verba. Membaca, menulis, melihat, mendengarkan, dan seterusnya. Lalu tidak lupa sekali lagi ditegaskan bahwa harus menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi dalam mengungkapkan prosesnya. Lalu sudah pasti menggunakan fakta. Jadi kalian tidak bisa mengira-ngira, apalagi hal ini adalah yang terjadi. Seperti tadi fenomena alam, sosial, dan lain-lain harus kalian sampaikan sesuai faktanya. Bila terjadi pemanasan global atau terjadi gempa bumi pada tanggal 11 Januari, ya sampaikan pada tanggal 11 Januari. Jadi jangan memanipulasi data. Nah, biasanya fakta di sini bercirikan adanya angka, grafik, tabel, nama, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah menggunakan bentuk kalimat pasif. Nah, berpola OPS ya, atau subjeknya tidak di awal, bisa di tengah atau di akhir. Semisal kalau di sini ada kalimat sepatu digunakan adik. Ya. Nah, sepatu sebagai objeknya, predikatnya digunakan verba ya, lalu adik sebagai subjeknya. Ya, demikianlah mengenai kaidah di dalam teks eksplanasi. Semoga apa yang gue sampaikan mudah untuk kalian pahami. Namun, bila dalam penyampaian ibu kalian masih kurang jelas atau bingung, kalian bisa komen di bawah di kolom komentar, ataupun kalian juga bisa menanyakan di Google Classroom ataupun secara pribadi kepada ibu. Baik, demikianlah yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jaga kesehatan, tetap di rumah, dan sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.